Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rode Asyari. Pemirsa, buron pengalian hak tagih utang atau CESI Bank Bali, Joko Chandra telah memecundangi sistem hukum kita untuk mendaftarkan peninjauan kembali atau PK-nya ke PN Jakarta Selatan. Joko bahkan dipercaya telah berada di Indonesia selama 3 bulan meskipun statusnya sebagai buron. Nah, sejumlah fraksi di DPR RI melemparkan wacana untuk pembentukan Pansus Joko Chandra. Seberapa penting pembentukan pansus ini untuk mengungkap siapa-siapa saja yang bermain dengan sistem hukum kita. Ini akan kita bahas di Prime Talk malam hari ini. Pemirsa, namun sebelumnya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menemui Komisi 3 DPR RI untuk menyerahkan berkas bukti surat jalan yang digunakan oleh Joko Chandra untuk bepergian ke Pontianak, Kalimantan Barat. Surat tersebut dikeluarkan oleh salah satu institusi penegak hukum. Berkas ini diserahkan oleh Koordinator MAKI kepada pimpinan Komisi 3 di gedung DPR RI Selasa siang. Nah, saat diserahkan, surat dalam kondisi tertutup. Surat tersebut rencananya akan dibuka dalam rapat dengar pendapat yang akan dilangsungkan Komisi 3 bersama Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Direktorat Imigrasi Kemenkumham pada pekan depan. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjamin surat tersebut asli dan berasal dari sumber yang kredibel. Boyamin mengaku siap untuk menerima konsekuensi hukum apabila surat tersebut palsu. Tapi ini isinya. Saya menghormati DPR karena yang punya kewenangan dan imunitas itu DPR. Tapi apapun saya bertanggung jawab. Komisi 3 DPR pemirsa mempertimbangkan pembentukan pansus kasus Joko Chandra. Hal ini dibutuhkan untuk mencari titik terang mengapa buron tersebut bebas keluar masuk wilayah Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Dirjen Imigrasi 13 Juli 2020, anggota Komisi 3 DPR mencecar pihak imigrasi untuk mencari titik terang bisa masuknya Joko Chandra ke Indonesia. Namun Dirjen Imigrasi menyebut tidak mengetahui bagaimana Joko Chandra bisa masuk ke Indonesia. Tak puas dengan jawaban imigrasi, Komisi 3 berencana membentuk pansus untuk mencari titik terang kasus Joko Chandra. Komisi 3 menyebut kasus Joko Chandra tak hanya menjadi tanggung jawab Dirjen Keimigrasian, namun juga penegak hukum terkait. Komisi 3 akan mengadakan rapat gabungan ya dengan seluruh penegak hukum dan juga instansi penunjang penegakan hukum. Dalam hal ini imigrasi. Dan untuk itu kita akan jadwalkan secara khusus ya soal itu. Bahkan tadi diusulkan untuk membentuk Pansus Joko Chandra yang tentu nanti kami akan rapatkan dulu secara internal. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD memanggil 4 institusi yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri untuk meminta laporan perkembangan kasus buronan kelas kakap Joko Chandra. Mahfud MD menyebut masyarakat perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Joko Chandra sehingga tidak memunculkan kecurigaan. Akan kita koordinasi lah agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan di dalam negara demokrasi itu masyarakat harus tahu semua proses-proses yang tidak akan menyebabkan terbongkarnya rahasia sehingga seseorang bisa tambah lari gitu. Kembalinya Joko Chandra ke Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan publik, mulai dari tidak diketahuinya kapan Joko Chandra masuk ke Indonesia, hingga dirinya bisa mengurus data kependudukan di Kelurahan Grogol Selatan untuk memperoleh KTP elektronik sebagai syarat mengajukan pengajuan kembali kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski diketahui Joko Chandra berstatus warga negara Papua Nugini. Kejagung justru baru memasukkan nama Joko Chandra dalam daftar pencarian orang pada 27 Juni 2020 atau hampir 3 minggu setelah Joko Chandra mendaftarkan peninjauan kembali kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan kemudian membahas pemirsa seberapa penting dan juga seberapa urgent pembentukan Pansus Joko Chandra di DPR RI. Kita akan berbincang dengan 2 orang narasumber, ada Taufik Basari, anggota Komisi 3 fraksi Nasdem, dan juga Bang Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Saya akan ke Bang Tobas lebih dahulu. Bang Tobas, seberapa penting sebenarnya pembuatan Pansus Joko Chandra dibuat? Ya, kasus masuknya Joko Chandra ke Indonesia tanpa terdeteksi ini kan melibatkan berbagai institusi. Ya. Jadi menurut kita penting untuk kita bisa melakukan rapat gabungan dengan beberapa instansi
dan akan lebih kuat tentunya apabila kita membentuk pansus. Karena jika kita membentuk pansus, kita juga bisa memanggil pihak-pihak yang terkait untuk memberikan keterangan dalam rapat-rapat DPR. Apa yang akan dicari di sini, Mas Tobas? Pembentukan pansus apa yang akan menjadi ultimate goal-nya? Ya, gini, ini kan sebenarnya bukan hanya kasus Joko Chandranya saja yang harus menjadi perhatian dari kita, tapi sistem yang berhasil dibobol oleh orang buronan yang namanya Joko Chandra. Jadi kita harus tahu apa saja kelemahan-kelemahan yang ada di dalam sistem kita sehingga kita bisa mengungkap semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua juga dalam kasus Joko Chandra ini melibatkan jaringan. Ya, dia tidak sendirian dalam hal melakukan segala rangkaian kegiatan yang dia lakukan dalam beberapa waktu belakangan ini. Oleh karena itu kita juga ingin Komisi 3 pun juga bisa membongkar jaringan yang membantu Joko Chandra ini agar kita bisa memberantas apabila ada jaringan-jaringan yang juga terlibat di dalam institusi yang ada di Indonesia ini. Nosi bahwa Joko Chandra tidak sendiri dan banyak yang membantu, bahkan disediakan tanda kutip karpet merah begitu juga semakin terkonfirmasi dengan adanya bukti yang disampaikan oleh Bang Boyamin ke DPR. Ada bahkan surat jalan yang disebut di situ dikeluarkan oleh salah satu institusi penegak hukum. Dan di surat jalan ini apabila kita melihat seperti yang disampaikan Bang Boyamin, ada tulisan bahwa Joko Chandra di situ sebagai konsultan dan dia bisa kemudian leluasa bepergian di sejumlah kota di Indonesia. Saya akan ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, siapa sebenarnya di balik surat jalan ini? Betulkah ini merupakan dari instansi penegak hukum? Dia itu banyak orang dan saya tidak bisa nyebut satu-satu dan saya serahkan ke DPR. Itulah tugasnya DPR untuk mampu memanggil orang, mengkonfirmasi, mengklarifikasi, dan kalau perlu ya dikonfrontasi dan dengan dalam bentuk rapat gabungan. Kalau nanti rapat gabungan kan tidak saling melempar tanggung jawab nanti. Baik, tapi dari adanya surat jalan ini Bang Boyamin, siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab? Instansi-instansi apa saja bertanggung jawab? Ya, kalau yang bertanggung jawab ini saya mengatakan karena ke Komisi 3 berarti aparat penegak hukum. Itu kan ada kejaksaan yang pertama kali menyidik dan yang kemudian memproses ke pengadilan kan kejaksaan. Terus kemudian ada juga terkait dengan NCB Interpol, itu kepolisian. Nah, surat jalan itu sebenarnya dari penegak hukum dua pihak ini aja. Kalau imigrasi nggak mengeluarkan surat jalan ini. Dan Kementerian Hukum HAM juga enggak. Jadi sebenarnya sudah mengerucut dari dua ini yang harus diproses. Karena apa? Kejaksaan Agung juga bagaimana ini ceroboh, teledor, bisa masuk, bisa keluar gitu. Padahal dia kan ini tinggal eksekusi. Jadi sebenarnya kalau leading sector harusnya Kejaksaan Agung yang melototi kemana-kemana dan harus menjaga kuping untuk bisa mendengar bahwa Joko Chandra masuk. Itu tidak sekedar Pak Jaksa Agung kemudian berkeluh kesah di depan DPR, actionnya apa? Gitu. Makanya ini bukan sekedar surat jalan atau paspor atau EKTP, tapi sebenarnya kaitan. Ya. Bagaimana kemudian dengan NCB, Interpol? Justru itulah yang saya minta kepada Komisi 3 tadi untuk dipanggil. Dia telah mengirim surat kepada Kejaksaan Agung untuk menanyakan status DPO-nya Joko Chandra. Lah sudah dijawab bahwa masih DPO, tapi kemudian tetap nekat mengirim surat imigrasi untuk mencabut cekal. Nah inilah yang kemudian bahasa saya titik poinnya ini Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Selain yang mengasih dan memberikan surat jalan. Ini Rory biar tidak pertanyaan tadi kan sudah nih. Nah. Ya. Sudah kelihatan ya Rory ya? Sangat jelas kelihatan nomor Bang induk Boyamin. kependudukan. Ya. Nomor induk kependudukan. Nah, kalau itu tidak berkepentingan dengan Joko Chandra, mana tahu nomor induk kependudukan. Baik. Dan kemudian tahu kebutuhannya tanggal 19 dan tanggal 22 Juni balik ke Jakarta untuk bikin paspor di imigrasi Jakarta Utara. Apakah Anda melihat artinya ini lintas
instansi lintas penegak hukum bekerja sama untuk bagaimana Joko Chandra bisa mendapatkan KTP, mendapatkan paspor, bisa keluar masuk Indonesia, bahkan bisa datang sendiri mendaftarkan PK-nya ke PN Jakarta Selatan. Mas Tobas. Ya, Kak. Sebentar Bang Boyamin, saya akan ke Mas Tobas lebih dahulu. Mas Tobas, apakah Anda melihat bahwa ini merupakan kerjasama instansi-instansi ini? Ya, jadi begini, ini kan karena melibatkan jaringan, dia tentu harus ada di berbagai institusi, ya. Bisa saja ada di kepolisian, bisa saja ada di kejaksaan, tapi kan harus saling bekerja sama, saling tukar-menukar informasi, saling berbagi peran. Karena tidak bisa hanya dikerjakan 1-2 orang saja. Nah, oleh karena itulah maka penting bagi kita untuk menelusuri satu persatu. Mulai dari setiap rangkaian peristiwa yang ada, misalnya kalau terkait dengan pembuatan paspor, siapa saja yang terlibat, bagaimana masuknya, lewat mana, kemudian tadi juga ada surat dari Bung Boyamin, juga itu juga menjadi satu informasi yang sangat penting bagi kita untuk menelusuri siapa-siapa saja yang membantu dari Joko Chandra ini. Nah, oleh karena itulah maka, karena ini bentuk jaringan, ya kita harus tanyakan masing-masing pihak, apa pengetahuan mereka, apakah kepolisian atau pihak kejaksaan sudah melakukan pemeriksaan secara internal, lalu informasi apa saja yang mereka dapatkan. Kalau misalnya kita tidak puas dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak kejaksaan ataupun kepolisian, kita bisa memanggil pihak-pihak terkait yang mungkin bisa memberikan keterangan fakta. Atau juga informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat seperti Bung Boyamin tadi, itu juga kita butuhkan. Ini menarik dari apa yang disampaikan Bang Boyamin, saya akan jeda terlebih dahulu, tapi nanti saya akan tanyakan Bang, hal-hal apa saja yang kemudian Bang Boyamin tahu terkait dengan surat jalan, Anda mendapatkan informasi ini dan Anda mengatakan surat jalan ini kredibel dan siap menanggung konsekuensi hukum apabila belakangan kemudian nanti ditemukan ini merupakan palsu. Dan saya juga ingin bertanya, berapa lama sebenarnya Joko Chandra kemudian sudah ada di Indonesia, bagaimana dia memproses itu dokumen-dokumen kewarganegaraan dan seperti apa kemudian Anda menjelaskan lalainya sistem hukum kita dan juga penegak hukum kita dari berbagai sektor ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita akan tetap alert ya, setelah tanggal 27 kan sudah masuk kembali yang bersangkutan menjadi DPO. Berarti dalam sistem ada. Nah, harapan saya nanti ya instansi-instansi yang terkait yang lainnya nanti bisa berkoordinasi atau kita saling berkoordinasi. Siapa tahu dia masuk bukan dari jalur internasional tapi masuk dari jalur domestik ya. Pak, ada informasi dia masuk lewat Anticom tuh Pak, itu akan di dalamnya atau gimana lewat Kalimantan gitu? Ya mungkin saja lah ya. Nah, nanti kita buktikan karena kan bisa juga Papua, kita nggak bisa berspekulasi ya tentang hal ini. Tapi ada indikasi dia masuk lewat jalur domestik Pak, artinya penerbangan domestik. Kalau secara analog saya kalau saya berpikir ya kalau dia nggak lewat dari TP imigrasi ya pasti dia masuk domestik. Nah, masuk ke Indonesianya ini yang saya nggak tahu juga. Apa yang Bang Boyamin tahu yang publik belum tahu tapi perlu tahu, saya akan ke Bang Boyamin sekarang Bang. Sebenarnya Joko Chandra masuk lewat mana dan dia sudah di Indonesia itu sudah berapa lama sepengetahuan Anda? Kalau bicara dari apa yang terjadi, itu kan cekal itu dicabut tanggal 12 Mei. Saya yakin masuknya setelah 12 Mei. Terus kemudian dia dicekal lagi 27 dan itu saya yakin keluarnya dia tanggal 22 Juni. Jadi ya hanya 1,5 bulan lah dia di Indonesia dan itu pun tidak selamanya dia tinggal di Indonesia. Jadi hanya untuk urusan ngurus PK 2 hari 3 hari terus dia keluar lagi ke Malaysia. Terus masuk lagi untuk ngurus paspor. Habis itu bahkan paspor yang minta dia jadi tanggal 22, tapi kemudian nggak selesai, terus dia pulang lagi, keluar lagi tanggal 22 itu. Sehingga paspor yang tanggal 23 baru jadi itu nggak sampai dibawa Joko Chandra dan kemudian masih utuh karena ramai terus kemudian dikembalikan. Bolak-balik keluar ke Malaysia ini melalui mana? Melalui Pontianak dan Antikong. Melalui Pontianak dan Antikong. Ya kalau jalurnya pengen tidak terdeteksi bisa jadi jalan tikus, tapi rasanya agak sulit lah dia
kok mau lewat hutan kan gitu kan. Nah ini tetap pada posisi kan dia tidak dicekal dan dia pakai paspor luar negeri. Bisa aja dia pakai paspor luar negeri, memang tidak ada Joko Chandra, adanya Chow Chan. Nah inilah yang mestinya harus dilacak, setidaknya tidak harus segera menangkap, tapi jejak-jejaknya diketahui gitu loh. Itu yang menjadi tugas dari sebenarnya aparat penegak hukum kita, dan itulah DPR kemarin sudah memulai itu, dan nanti rapat gabungan itu aja justru saya tadi apresiasi karena akan dilakukan pada masa reses. Kalau nanti ada pansus ini sebagai pemanasan. Terkait informasi ini Mas Tobas, apa komentar Anda Mas? Ya, ini kan informasi-informasi yang kita dapatkan ini merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang menurut saya masih bentuk puzzle-puzzle. Yang puzzle-puzzle ini harus kita sambungkan sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang terjadi. Nah, informasi-informasi yang tadi disampaikan oleh Bung Boyamin itu sangat berguna ya, bagi kita untuk kemudian mengklarifikasi, mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait. Ya, termasuk ya menelusuri lebih dalam lagi siapa-siapa saja orang-orang yang membantu ini semua. Nah, jadi ini perjalanannya masih panjang ya. Tapi yang jelas harus dilakukan untuk kita meminta pertanggungjawaban dari instansi-instansi khususnya yang menjadi mitra Komisi 3. Mas Tobas, ini dalang di balik ini semua apa sih tujuannya? Apakah mereka ingin menyelamatkan Joko Chandra karena kekuatan besar itu terseret kasus Joko Chandra, atau ini sesederhana Joko Chandra misalnya diduga misalnya saja bagi-bagi dana, bagi-bagi uang untuk memuluskan langkahnya? Mana yang menurut Anda paling match? Ya, kita belum bisa menduga ya, tapi kalau kita lihat ini adalah soal kekuatan uang. Dan mungkin juga menanam orang-orang yang memang selama ini bisa kita katakan terlibat dalam jaringan mafia hukum. Nah, kalau orang-orang seperti Joko Chandra ini kan dia butuh pengaman-pengaman ya. Oleh karena itu orang-orang yang menurut dia akan berguna ketika dia melakukan sesuatu, itulah yang akan bekerja ketika dia melakukan hal-hal seperti ini. Nah, oleh karena itulah maka sebenarnya kasus Joko Chandra ini bukan sekedar kita ingin membongkar khusus untuk kasus Joko Chandra saja, tapi kita ingin membongkar apa jaringan yang sekarang kita katakan sebagai mafia hukum ini. Jadi efeknya akan lebih besar lagi. Kalau kita berhasil membongkar kasus Joko Chandra, kita berhasil memetakan persoalan yang ada, kita berhasil menelusuri jaringan-jaringan yang melibatkan membantu Joko Chandra untuk masuk dan keluar ke Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ini sebagai momentum bagi kita untuk membongkar jaringan mafia hukum yang menguasai Indonesia ini. Terakhir untuk Anda Mas Tobas, jadi kapan pansus akan terrealisasi? Jadi kemarin memang ada usulan dari beberapa anggota untuk Komisi 3 membentuk pansus. Ya, nanti akan dibicarakan secara internal di dalam rapat Komisi 3. Ya, mudah-mudahan nanti dengan dukungan dari fraksi-fraksi lain kita bisa membentuk pansus. Tapi tergantung dari hasil keputusan rapat Komisi 3. Kalau misalnya dicurigai saja Bang Boyamin, ini terakhir untuk Anda, institusi penegak hukum juga bertanggung jawab pada lolosnya atau pada keluar masuknya Joko Chandra, bahkan diduga membantu, seberapa percaya dan seberapa penting Anda melihat pansus ini di DPR nanti? Bang Boyamin? Ya. Seberapa penting, seberapa krusial, seberapa percaya Anda pada pansus di DPR nanti untuk skandal Joko Chandra ini? Bagi saya yang penting rapat gabungan ini segera dilakukan. Saya kan istilah ini masak goreng, nasi goreng. Ini sudah saya sediakan segala halnya yang sudah istimewa. Nasinya bagus, bumbunya bagus, minyak gorengnya kelas 1 kan itu kan. Sudah mulai urutan KTP, urutan paspor, urusan cekal yang dicabut padahal tidak boleh. Terus kemudian terakhir surat jalan. Ini sebenarnya tidak perlu pansus lagi. Rapat gabungan aja sudah cukup terang benderang nanti. Karena terus terang aja sudah saya kasih bahan yang istimewa semua. Ini nasi goreng spesial, Rory. Dan karena apapun, kan ini kan istilah pemilu TSM. Terstruktur, sistematis, masif.
sistematis dan tambah K, Rory, koordinatif gitu. Tidak hanya TSM dia tambah K, koordinatif. Karena apa? Rangkaian ya, imigrasi juga sangat salah. Jadi jangan sebut, karena itu kan kaitannya surat jalan. Kalau kembali ke kesalahan imigrasi karena mencabut cekal tanggal 12 Mei sampai tanggal 27 Juni. Padahal dia harusnya kan konfirmasi ke Kejaksaan Agung sebelum mencabut cekal. Tapi dia tidak melakukan, itu salah besar. Kedua, menerbitkan paspor. Padahal dia warga negara Papua Nugini, tidak bisa. Arkanda Taharaja copot dari menteri gara-gara dia punya paspor 2 kok, gitu loh. Baik, terima kasih Bang Boyamin. Ini artinya bahan-bahan untuk nasi gorengnya sudah kelas premium. Kita tinggal tunggu saja nanti bagaimana DPR memasak dan juga mengolah bahan-bahan ini. Terima kasih sekali kepada Bang Boyamin dan juga Mas Taufik Basari, anggota Komisi 3 Fraksi Nasdem untuk perbincangannya di Prime Talk malam hari ini.